Saudara dan saudari sekalian, waktu saat ini menunjukkan pukul 23 lewat 30 menit. 30 menit lagi akan memasuki pukul 24.00. Untuk itu, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada seseorang yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya. Dan orang tersebut menyampaikan agar tidak disebutkan namanya. Saya berharap panjang umur, sehat selalu dalam bimbingan Tuhan. Dan yang terpenting dalam perayaan ulang tahun adalah memperbaiki hidup dengan meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu, kemudian melalui momentum ulang tahun ini melangkah untuk hidup yang lebih baik ke depan. Oke, saat ini ada sebuah fenomena yang sangat menarik. Saya baru saja membaca sejumlah berita di media sosial, terutama di Twitter, dan saat ini satu topik yang menjadi perdebatan hangat netizen adalah adanya keinginan dari para netizen agar calon pemimpin, terutama para capres dan cawapres itu agar berbicara, menyampaikan gagasan, menyajikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui berbicara, agar kami semua punya pilihan untuk bisa menilai siapa yang layak memimpin Indonesia ke depan. Oke, kita mulai. Salah satu cawapres yang menjadi sorotan dari para netizen di media sosial adalah Gibran Rakabuming Raka. Terutama karena dalam beberapa kesempatan, beberapa waktu terakhir ini, beliau salah menyampaikan istilah, informasi, kemudian itu menjadi bahan olok-olokan oleh para netizen. Kemudian yang disoroti juga adalah kebiasaan ya mungkin dari Gibran yang selalu tidak ingin bicara atau tidak ingin banyak berbicara, dan beliau beberapa kali menolak untuk mengikuti debat di televisi dengan alasan hanya mau berdebat apabila debat itu dilakukan oleh KPU secara resmi. Tetapi sikap yang demikian kemudian menimbulkan semacam, dalam tanda kutip ya, kemarahan dari para netizen. Dan banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa pemimpin model beginikah yang nantinya kalau jadi cawapres akan memimpin rakyat Indonesia. Sindiran-sindiran semacam ini muncul karena kita sebagai rakyat mengharapkan agar para pemimpin atau calon pemimpin, dalam hal ini capres maupun cawapres, agar di masa kampanye ini menyampaikan gagasan melalui sarana berbicara kepada segenap rakyat Indonesia, agar kami bisa mengetahui, kami bisa memahami, dan kami bisa mengambil keputusan siapakah yang layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Tapi kalau setiap kali kita meminta agar beliau-beliau menyampaikan gagasan, tetapi kemudian dijawab dengan kata-kata yang sesuka-sukanya mereka, atau kata-kata yang jujur saja menjengkelkan, misalnya selalu ada kata-kata seperti ini, ya udah baca aja di buku, ya udah tanya aja sama rakyat, ya udah hal itu jangan tanyakan ke saya. Kata-kata seperti itu sebenarnya sangat tidak pantas disampaikan oleh orang yang ingin menjadi pemimpin. Ketika kita diminta pendapat, ketika kita diminta untuk menyampaikan gagasan, harus disampaikan dengan cara yang baik, harus disampaikan secara lengkap, karena kami ingin tahu kualitas pemimpin kami itu seperti apa. Jadi kalau ditanya sesuatu, jelaskanlah sesuatu itu dengan baik, dengan lengkap, dan pastikanlah itu dipahami oleh kami
sebagai rakyat yang kemudian akan mengambil keputusan untuk memilih pemimpin-pemimpin kami ke depan, terutama capres dan cawapres. Sehingga Gibran ini kemudian semacam menjadi duri dalam daging Prabowo. Di satu sisi Prabowo berharap agar Gibran ini bisa mendongkrak perolehan suara, tetapi di sisi lain dengan sikap Gibran yang beberapa waktu terakhir ini jujur saja membuat atau merugikan Prabowo, itu bisa menjadi semacam sebuah kelemahan atau bisa menjadi semacam alat pengusir dukungan atau pengusir suara dari pihak-pihak yang sebenarnya ingin memilih Prabowo. Karena itu saya mau menyampaikan kepada Pak Prabowo agar Gibran ini harus ditertibkan, ya, ditertibkan dalam arti harus diberitahu atau dididik bagaimana cara berkomunikasi yang baik, ya. Barangkali ini bisa menjadi sebuah karakter atau semacam kebiasaan dari Gibran, tetapi ketika dia telah mengambil keputusan untuk menjadi cawapres, maka cara berkomunikasinya harus dirubah, ya, sehingga segala sesuatunya itu bisa dikomunikasikan dengan baik kepada segenap rakyat Indonesia. Jadi memang kami mengharapkan penyampaian gagasan secara baik dan benar dan lengkap, sehingga kami bisa menerima gagasan itu dan kami bisa mengambil keputusan. Dan saya sebenarnya sampai sekarang ini masih rasa penasaran. Ketika besok ada debat cawapres, maka yang akan dihadapi oleh Gibran adalah Profesor Mahfud dan Muhaimin Iskandar, dua orang senior yang dari segi pengalaman maupun dari segi pengetahuan lebih luas, lebih lengkap, dan bagaimana dia akan menghadapinya. Kedua orang yang dalam tanda kutip berbahaya ini, dan itu mungkin saja bukan rasa penasaran pribadi saya, tetapi banyak orang yang barangkali punya rasa penasaran itu. Dan saya berharap kalau Gibran selama ini pura-pura, ya, saya ulang ya, pura-pura tidak tahu berbicara, pura-pura lugu, ketika besok pada saat debat beliau bisa mengungkapkan atau menunjukkan kehebatan komunikasinya itu. Dan di satu sisi saya memang berpikir barangkali ini sebuah strategi pura-pura mati, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, tapi bisa jadi ini sebuah karakter atau kebiasaan dari Gibran sendiri. Tapi lepas dari Gibran, saya berharap kepada para calon presiden maupun calon wakil presiden dari ketiga pasangan yang sedang mempersiapkan diri atau sedang mengkampanyekan diri agar gunakanlah waktu kampanye yang ada sekarang dengan baik, sampaikanlah gagasan, sampaikanlah visi misi program pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu dengan baik kepada kami, sehingga kami bisa membuat perbandingan-perbandingan dari tiga pasangan ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok, mana yang lebih produktif, dan mana yang lebih membangun Indonesia ke depan. Sehingga itu bisa menjadi semacam salah satu pedoman kami dalam mengambil keputusan untuk memilih para pemimpin ke depan. Jadi dalam debat besok, debat para calon presiden maupun para calon wakil presiden, saya berharap supaya itu jadikan kesempatan untuk all out. Jadi menyampaikan semua gagasannya secara baik dan benar, sehingga itu bisa diterima, bisa dipahami, dan itu bisa menjadi pedoman untuk mengambil keputusan bagi para pemilihnya nanti. Jadi kepada para calon pemimpin maupun pemimpin harus dipahami bahwa berbicara itu penting. Rakyat tidak selalu membutuhkan materi, rakyat tidak selalu membutuhkan uang, tapi rakyat juga selalu membutuhkan bagaimana pemimpin itu berbicara. Ya, saya ulang ya, rakyat juga selalu membutuhkan bagaimana pemimpin itu berbicara. Karena itu berbicaralah kepada rakyat mengenai banyak hal. Misalnya mengenai apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah atau oleh pemimpin, apa yang harus dikerjakan oleh rakyat, kemudian cita-cita apa yang harus kita raih, kemudian hal-hal baik yang harus dibagikan oleh pemimpin,
semuanya itu bisa dilakukan dengan cara berbicara. Karena itu berbicara merupakan sesuatu yang penting. Ada orang yang selalu mengatakan bahwa berbicara itu tidak penting, bekerjalah yang penting. Harus diingat bahwa pemimpin harus berbicara. Dengan berbicara bukan berarti pemimpin tidak kerja. Dengan tidak berbicara bukan berarti pemimpin hanya kerja. Berbicara dan bekerja adalah dua hal yang sama-sama penting. Karena itu, kepada calon pemimpin maupun kepada mereka yang akan menjadi pemimpin nanti, berbicaralah. Sampaikanlah apa yang ingin disampaikan sebagai pemimpin kepada rakyat. Karena itu juga yang dibutuhkan oleh rakyat. Oke, semoga ke depan lahir banyak pemimpin yang punya ide yang brilian, yang ide itu kemudian bisa disalurkan dengan berbicara kepada masyarakat, sehingga itu bisa menjadi semacam modal dan pegangan kekuatan untuk kita bisa membangun hidup ini lebih baik ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian.